areanya itu bentuknya gitar, Ustaz. Wih, Kalau kita dari dari atas atas naik misalnya pakai pesawat itu, drone gitu ya. pakai drone atau kita lagi naik pesawat, kita bisa lihat ke bawah itu ada gambar gitar. Nah, gambar gitar itu adalah kawasan ini Nah, gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwafillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sahabat Roma Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini Puspat berada di channel Roma Irama Center akan membahas bagaimana perkembangan Yayasan Perguruan Islam Roma Center yang berada di Karawang. Dan hari ini luar biasa, subhanallah, ada tamu cantik istimewa spesial. Beliau adalah salah satu anak kandung dari sang Raja Dangdut, bukan hanya Raja Dangdut, tapi adalah seorang dai, ulama, dan sekaligus diberikan gelar profesor. Nah, kita sambut aja, siapa sih yang kenal orang yang punya nama Kak Debbie Roma Irama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Debbie, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tambah cantik aja ini. Terima kasih. Kayak dulu segini aja. Alhamdulillah. Resepnya apa nih? Resepnya ya merawat dari Merawat. luar, terus dari dalam banyak minum air putih, sama hati yang bahagia. Wih, hati yang bahagia. Iya. Ini yang memang jarang banget orang ya. Banyak kan orang tuh galau, kemudian risau, ya kan. Obatnya hati berbahagia terus. Tuh dengerin. Kak Debbie, kegiatan apa sih ini? Saya alhamdulillah sekarang amanahkan oleh ayah sebagai ketua Roma Irama Center. Roma Irama Center. Itu untuk di kelembagaannya. Tapi untuk di bisnisnya kita ada merchandise, juga masih bantu tim official juga di aktivitas Soneta. Alhamdulillah. Di luar itu? Di luar itu tergantung, kalau lagi panas aktivitasnya. Kalau lagi panas aktivitas tidur kali ya? Iya. Kalau lagi hujan aktivitasnya main sama kucing di rumah. Oh, ada kucing di rumah ya? Alhamdulillah banyak. Ini luar biasa. Sama, saya juga penyayang kucing. Alhamdulillah. Iya, iya. Kak Debbie, pengen cari tahu seputar apa sih kegiatan yang memang kita sudah tahu, masyarakat pada umumnya juga tahu bahwasanya di salah satu kota Karawang itu ada pesantren yang sangat besar, Yayasan Perguruan Islam Roma Irama. Nah, saya pengen cari tahu nih, karena kan Kak Debbie ketuanya nih. Nah, ini sudah berapa persen Kak Debbie? Jadi ya Perkembangannya. ya Perguruan Islam Roma Irama ini letaknya ada di Teluk Jambe, Teluk Karawang Jambe. Barat. Luasnya target kita sih antara 2 hektar sampai dengan 4,5 hektar. 2 hektar targetnya. Targetnya antara 2 sampai 4,5 hektar. 4,5 hektar. Ya, jadi sekarang ini masih dalam proses pembebasan lahan. Yang 2 hektar dulu kita konsentrasi pertamanya itu. Sebagian sudah selesai administrasinya. Nah, di atas tanah yang administrasinya sudah selesai itu, kita sekarang lagi proses untuk pembangunan masjid. Proses pembangunan masjid. Udah sampai berapa persen nih? Terakhir ini
sudah pasang tiang pancang sebanyak 52 titik tiang pancang. Udah 52 titik. Udah 52 titik. Masya Allah, udah selesai gitu. ya. Tapi belum ke tahap fondasi. Baru kita pasang tiang pancangnya. Baru itu aja. Iya. Kenapa itu? Kendalanya apa sih? Kendalanya ya UUD. Udah itu. Ujung-ujungnya duit. Bukan ujung-ujungnya Debbie ya. Ujung-ujungnya duit. Jadi ya memang pembangunan perguruan Islam ini kita open donasi. Selain juga dari penghasilan dari papa itu disisihkan juga sebagian ke kegiatan tersebut. Masya Allah. Tetapi memang kalau untuk papa sendiri yang bangun bisa, tapi selesainya tentu lebih lama. Makanya kita mengajak masyarakat siapa saja yang ingin berdonasi untuk membantu berdirinya perguruan ini, kami sangat bahagia sekali gitu, sangat senang sekali dan sangat terbuka lah gitu buat masyarakat umum yang ingin turut partisipasi ya, mencari jalan ke surga bersama-sama melalui pembangunan. Karena begini Ustadz, di Kerawang itu termasuk di wilayah kawasan pembangunan itu tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Gitu. Masih banyak juga anak-anak di bapak yang perlu kita bantu. Kurang adanya perhatian mungkin ya. Kurang adanya perhatian mungkin ya. Ya artinya juga kan pemerintah tentu mengajak semua masyarakat yang mampu untuk membantu program kesejahteraannya pemerintah kan untuk masyarakat gitu. Jadi memang kita berharap kehadiran perguruan Islam ini bisa memberikan biaya gratis pendidikan nantinya untuk anak-anak yang kurang mampu di wilayah Kerawang dan ya nasional gitu. Khususnya di wilayah Karawang. Ya. Tetapi juga tidak menutup untuk anak-anak yang dari keluarga mampu ingin bersekolah di sana gitu. Jadi kita tidak membedakan lah. Cuma memang di sana itu masih perlu lah kawasan area sarana pendidikannya gitu. Kemudian sarana ibadahnya juga di lokasi di area Teluk Jambe itu jarak masjidnya tuh masih cukup jauh 10 kilo gitu. Jadi makanya kita kepingin masjid ini juga bisa cepat selesai supaya masyarakat di sana kalau mau sholat Jumat gitu ya, sholat subuh berjamaah gitu, ada masjid alternatif yang lebih dekat gitu. Oke, itu. Oh jadi karena mungkin Yayasan Perguruan Islam Roma Irama dihadirkan di sana karena akses masjid sana sangat jauh ya. Jaraknya masih cukup jauh, jadi masih sekitar paling dekat itu 7 kilo. Wih, jauh itu ya. Jauh. Sampai tepat di situ ya. Paling dekat itu 7 kilo. Jadi memang kalau mau sholat Jumat itu, karena di sana kan masyarakatnya masih mayoritas roda 2 ya. Ya. Mereka harus naik motor ke sana gitu. Nggak bisa berjalan kaki. Makanya kita berharap dengan hadirnya Masjid Ar-Rahmah ini nanti di atas lahan perguruan Roma Irama, ya itu bisa memberikan fasilitas kemudahan untuk masyarakat yang mau beribadah di sana. Kemudian kalau yang mau melaksanakan resepsi, maulidan dan sebagainya, ada aula khusus ada aulanya juga gitu. Kalau luas masjid itu berapa meter? Nah itu mesti, kalau nggak salah 5.000-an ya Mas Rano. 5.000. 1.200 meter, cukup besar itu. Cukup lah. Penting lahan parkir ini kan luas. Iya. Karena Uspat juga dengan beberapa tim dari mulai proses ikut hadir. Oh gitu. Ikut mensut juga kegiatan di sana karena melihat memang waktu ketika itu masih sangat jauh sih benar. Udah gitu sangat gelap di sana itu. Terus ini langkah apa sih Kak Debbie supaya nih Yayasan Perguruan Islam Roma Irama ini
biar cepat rampung gitu. Kiat apa nih Kak Debbie? Ya memang langkah-langkah yang kita lakukan, strategi kita itu yang sudah kita lakukan open donasi melalui podcastnya Roma Irama, kita promosikan juga di situ, kemudian melalui platform bersedekah.com, kitabisa.com gitu, kita join juga di situ. Ya menyebarkan melalui sosial media juga, di panggung-panggung syiar kawan sahabat-sahabat ulamanya Papa kita juga titip gitu, titip mempromosikan lah gitu. Tetapi apakah orang mau berderma apa tidak itu kan hati ya, dorongan balik dari hati, ya. dorongan hati. Kak Debbie terakhir, Kak Debbie ini kan salah satu ketua yayasannya. Ini kita kembali bisa diputar nggak nih? Ya perkembangan kita akan lihat bagaimana nanti ya pemirsa. Ini perencanaan desain masjidnya. Jadi kalau orang nanti masuk ke kawasan ini, dari gerbang itu udah kelihatan, oh ini Roma Irama. Bahkan kalau naik pesawat kita lihat dari atas itu, areanya itu bentuknya gitar, Ustaz. Wih, kalau kita dari atas naik pesawat itu, drone gitu ya? Pakai drone atau kita lagi naik pesawat, kita bisa lihat ke bawah itu ada gambar gitar. Nah, gambar gitar itu adalah kawasan ini, gitu. Itu didesain seperti itu ya? Iya, memang kita kan mau angkat ikoniknya Roma Irama gitu, bahwa orang beribadah di sini juga mendapatkan apa ya, esensi kenyamanan ya, esensinya dari Roma Irama. Ada taman-tamannya itu nanti kita bikin di sini, taman begadang, taman terkesima, taman darah muda, taman gitu. Taman-tamannya ada namanya. Berarti juga gini kita lihat di Bandung itu ada Masjid Al Jabar. Saya pernah menuju ke sana. Itu ada danau sehingga masyarakat di sana meskipun sudah hampir setahun, tapi masyarakat dari Jawa Timur, dari manapun, dari Surabaya, dari Solo. Saya tanya tuh kemarin waktu saya ke sana, itu jumlah pengunjung itu dibikin nyaman. Nah, saya tanya kenapa yang menyebabkan Anda datang kemari? Karena dari media, dilihat di YouTube, wah indah, dari ini bercahaya, dan juga di saat nggak begitu jauh akses dari ketika dia sudah menikmati suasana masjid tersebut, nyebrangnya itu ada kuliner. Tukang bakso, tukang soto, tukang gendang, pokoknya banyak sekeliling itu. Nah ini konsepnya gimana nih, Kak Debbie? Boleh ceritain dong. Jadi ini mobil angkot tadi itu. Mobil angkot masuk ya? Ini area kawasannya, Pak Ustadz. Memang di kawasan ini masih banyak empang-empang. Rawa ya? Iya, rawa, empang, sawah gitu kawasannya. Nah ini udah area dalam nih. Jadi ada itu tadi. Berapa hektar Kak? Rencananya 4,5 hektar, tapi yang mau kita garap dulu di 2 hektar. Nah ini kawasan bisnis centernya. Jadi mau buka toko, mau buka apotik, mau buka apa di sini. Dan siapin ya. Ini function hall. Jadi orang mau bikin kawinan atau apa, ini kawasan ini santri sekolah. Udah siap semua fasilitas ya. Jadi ini untuk apa? Ini Bangeran nih tadi. Nah ini ada area berkuda. Tapi kalau ini untuk keluarga sih, karena kita keluarga nih olahraganya berkuda. Papa, saya, Vicky, Mas Romi itu olahraganya berkuda. Cuma yang menekuni sampai sekarang bahkan menjadi profesi atlet kuda itu adik saya Romi. Ada nggak prosesnya saat awal akan dibangunnya? Gitu. Apa namanya? Proses itu penutupan rawa tuh bagaimana? Cut and fill itu loh Mas. Tahu nih. Apa cut and fill itu apa ya bahasa Indonesianya? Pengurukan ya? Pengurukan. Ya. Tapi di sana itu kan kawasannya masih, di sana belum ada Indomaret. Belum ada Alfa. Tapi jadi kita akan ada
minimarket Ya. yang kita punya, tapi untuk di masyarakat itu saya ingin yang tetap ada itu adalah warung-warung warung-warung rakyat. Bukan Alfa. Bukan Alfa, bukan Indomaret gitu. Jadi kehadiran perguruan di sana itu bisa meningkatkan ekonomi, tetapi tidak menggeser ekonomi kecilnya di sana. Gitu. Jadi kalau orang mau belanja rokok, belanja apa yang di warung-warung itu, tetap warung gitu, bukan Indomart gitu. Unik banget. Nah ini nih, bisa cerita dengan ini awal ya. Ya ini lagi proses. Ini yang datang barangnya tiang, bukan belum ditanam ini Mas. Masih baru tahap meratakan ya. Tahap meratakan sepertinya sih. Ini yang ngambil gambar lari-lari kayaknya ya. Enggak, memang ini jalanannya konturnya kan batu-batu terus gak rata ini. Awalnya ini rawa ya. Rawa dan empang. Empang. Huruf berapa meter itu kan? Nah itu Mas Rano tuh kerjaannya. Hurufnya pakai karung. Kalau di depannya bekas liong, bekas pabrik batu bata. Oh gitu. Iya. Oh ini dari awal ya. Ini September nih, tanggal 23 September 2002. Ininya apa? Yang tiangnya baru datang itu kan dia ditanam ke bawah tuh. Hanya tersisa 20-30 cm di atas tanah itu. Ini buat nguatin nanti cakar ayamnya untuk dibangun fondasi. Fondasinya kuat ya. Jadi nanti kan itu insya Allah rencananya tingkat. Jadi untuk jamaah di atas sampai puluhan orang gitu itu kuat nahan. Bukan puluhan kali ribuan kayaknya. Karena tadi kalau puluhan 1.200 nggak ribuan lah Ustaz. Nah itu kan 1.000 menampung 1.200. banyak banget itu dari kuat. Alhamdulillah sih kalau yang nyumbang semen udah banyak, kita udah punya ribuan semen Ustaz. Alhamdulillah. Cuma yang nyumbang besinya nih belum sampai-sampai. Nah, jadi barangkali pemirsa ada yang mau nyumbang besi, bisa hubungi saya melalui Roma Irama Center. Kalau semennya udah banyak, kemudian besi yang belum. Besi nyumbang. Enggak, ahlan wasahlan kalau mau nyumbang besi. Wahai para penyumbang. Gitu. Jadi memang kalau kita berharap kita membangun dengan konsep desain itu dengan harapan agar masyarakat itu betah beribadah. Nyaman. Mau zikir sampai 100.000 tuh rasanya kaki nggak sakit. Betul. Badan nggak capek, nggak panas gitu, nggak gerah gitu. Ya, karena kan berapa banyak orang yang ketika mereka berzikir, tasbih, tahmid, yang nyaman itu AC-nya. Betul. Pas anginnya udah mau jatuh. Ruangan besar, kita pasang AC, tapi kalau ada orang banyak di dalamnya kan kalau AC-nya kurang memang jadinya panas juga. Masjidnya insya Allah namanya Masjid Ar-Rahmah. Kenapa dinamakan Masjid Ar-Rahmah tadi? Ya karena rahmat insya Allah menjadi rahmat bagi masyarakat sekitar karena mau ibadah ada tempatnya dekat gitu. Karena nggak sesuatu yang memang yang bisa dilelang. Banyak sih, tapi ini Indosiar nih mudah-mudahan ini. Kalau barang-barangnya Papa itu kan kita adik-beradik ini para ahli warisnya beliau itu bersepakat untuk nanti kita bikin museumnya Papa. Karena dengan adanya museum itu untuk menjaga kelestarian musik dangdut. Beliaunya kan udah semoga beliau panjang umur ya. Beliau sebagai penemu dangdut, pencetus dangdut, pembuat genre musik dangdut. Nah, kalau sudah nggak ada pembuatnya kan harus gimana supaya tetap bertahan? Eksis ya. Iya. Dan untuk terus merimain masyarakat bahwa
ada dangdut, ada Rhoma Irama, karena Rhoma Irama dangdut itu ada. Makanya kita mau bikin museum. Jadi isi museum itu museum profesinya beliau gitu, sebagai musisi, founding fathernya dangdut, sebagai raja dangdut gitu. Sehingga museum itu kita harapkan menjadi motivasi bagi para penggiat musik dangdut untuk terus membawakan karya-karya dangdut Rhoma Irama ataupun dangdut ciptaannya Ya, masing-masing. karena kan dulu kita mengenal musik itu kalau nggak ada apa mungkin dangdut itu kampungan, mohon maaf lahir batin. Karena lebih gendangan dari ini kan dibawa ada kayak rock, itu kan menjadi nilai. Sebelum Papa di dangdut nggak ada namanya dangdut, Ustaz. Iya, Orkes Melayu. orkes Melayu. Dangdut itu setelah ada unsur musik alat instrumen elektrik ya, seperti trompet gitu. Kalau dulu kan orkes Melayu itu akustik aja ya. Iya, suling, Ya. gendang. Nah, setelah Papa masukkan unsur-unsur Unsur. instrumen tersebut, itu menjadi dangdut Nah, gitu. Sudah bukan itu. lagi orkes Melayu. Itu yang mahal. Iya. Jadi founding father-nya penemu dangdut itu adalah Beliau. ya Rhoma Irama. Betul. Nah, kita berharap kan nanti museum itu bisa menjadi motivasi untuk eksistensinya dangdut untuk terus gitu berjalan. Amin, amin. Artinya ada penyemangat lah, oh ya dulu ada Rhoma Irama yang pun Dan memang bikin dunia dangdut. mengakui Kak Devi, artinya bahkan dari Amerika bahkan mancanegara, ya dulu kan mereka kenalnya kan musik dangdut hanya begitu, tapi bagaimana prosesnya pada ketika itu. Iya. Beliau yang memang Kalau sekarang ini musisi sekarang enak Ustadz, iya, bikin lagu hanya dari HP aja bisa. Salah pencet bisa delete. iya, Kalau orang zaman dulu masih manual, masih analog, rekaman aja salah satu kata ngulangnya dari awal lagi. Allah. Gitu. Bagaimana letihnya seorang seniman zaman dulu? Bagaimana repotnya dulu tuh orang mau ngetop nggak bisa instan. Kalau sekarang bikin lagu upload di YouTube, Udah, kalau penontonnya udah 1 juta viewers ke atas aja udah diangkat sama TV. benar. Gitu. Kalau dulu tuh susah banget ya, Betul. cerita dari prosesnya seorang Iya. legend Iya. itu luar biasa. Apalagi kan dulu nggak dimasukin tuh ya dengan gitar, piano, kan nggak ada dangdut itu dulu. Karena Betul. beliau lah sebagai salah satu Iya. pelopornya. Makanya Kan mahal ya. anak-anak sekarang itu harusnya bersyukur dengan zaman yang sudah maju dan canggih, dengan perangkat yang lebih mudah mereka dapatkan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, bagaimana mereka bisa mensyukuri itu gitu. Ya, tentunya kalau mereka membuat karya udah gampang, setelah jadi karya ya tetap di maintenance dia sebagai musisi, harus melatih terus kan dirinya dan harus menjauhi. Kalau dunia entertain itu kan nggak jauh dari miras nih sekarang kan, kalau Ira Santika, oh gitu. Nah, itu kan benar. salah satu bentuk syukur itu juga harus bisa menjauhi miras kan anak-anak sekarang ini gitu. Ya saya teringat apa yang disampaikan oleh beliau, lagunya beliau kan kalau saya kan kalau di perjalanan itu sepanjang perjalanan saya mau khotib Jumat, mau ceramah atau mau apapun pasti nggak jauh dari apa namanya lagu beliau. Nah istri saya ini kan datang, itu setiap hari logo Rhoma Irama, benar? Setiap bukan setiap menit. Ya, alhamdulillah. Itu kenapa? Dan kata beliau mengatakan adalah jangan hanya sebagai pendengar. Coba dah kalau kita mendengarkan lagu beliau sama juga mengaji. Iya. Istri Iya, saya karena saksinya. liriknya itu kan beliau ambil dari Quran hadis. Iya. Kita kalau dengar lagu dakwahnya Soneta, rujukan dalilnya ada gitu. Rujukan ayatnya ada gitu. Nah, Tapi beliau menyampaikannya melalui syair. Karena kan ada orang yang bisa dinasehatin hanya dengan lisan. Misalnya, jangan judi loh, kalau miskin loh, gitu kan. Ada yang bisa dengerin dengan omongan saja. Tapi ada juga kan yang tidak.
Ada juga orang yang senangnya tuh denger musik dangdut gitu kan. Ketika dia senang musik, gemar musik, kalau dia dengarnya syair yang positif kan bisa buat berpikir gitu kan. Apalagi dia senang lagu itu tanpa dia sadari dia nyanyikan bersenandung gitu ya. Lama-lama syair itu kan akan mempengaruhi ke alam bawah sadarnya. Di situ kita harapkan bahwa bisa menjadi memberikan dampak yang positif. Betul, saya pernah dampak positif ini ketika saya mengajak satu tukang parkir, 3 orang. Setiap hari kan dia nyetelnya lagunya ada yang pop and rock. Saya nyanyi sepanjang itu, kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang padanya. Tukang parkir kalau ada nanti yang masuk neraka, masuk ke surga, itu nangis semua. Musik itu luar biasa loh Ustadz, dampaknya kepada orang. Makanya kenapa anak-anak playgroup, PAUD itu ya, masuk itu yang diajarinnya nyanyi. Gitu. Belajar doa, doanya juga dengan syair-syair kan, dengan lantunan. Kalau mau makan, betul, baca bismillah. Kalau mau minum, baca bismillah. Dan Ya. bahkan lagu di pesantren, lagu-lagu beliau ini menjadi mars pesantren. Ya, artinya musik itu berdampak yang sangat luar biasa kepada setiap insan gitu. Coba Ustadz dengerin lagu sedih pasti kan ke bawah sedih. Ustadz dengerin lagu gembira pasti ke bawah gembira. Nah, kalau ada syair, kalau sekarang kan banyak anak-anak yang menyanyikan lagu-lagu galau nih yang lagi apa tuh namanya? Bagaimana dengan aku yang tulus, ya gitu-gitulah ya. Kan karena apa? Mereka baru ditinggal pacarnya, nyanyi lagu itu, jadi sedih, bukan merasuk ke jiwanya gitu kan. Sekarang misalnya ada orang yang tidak pernah patuh sama ibunya, tapi dia senang dengar lagu dangdut, dia senang lagu Rhoma Irama, begitu dengar lagu Keramat, hai manusia, hormati ibumu, pasti kan mikir gitu ya. Dulu saya pasti pernah, saya potong, ketika saya dengan Olga Saputra, mungkin nggak sedekat, tapi saya dakwah itu didengarin beliau, nangis. Makanya nggak sayang sama orang tua ngasih uang, gara-gara tadi terinspirasi mendengarkan lagu Keramat. Pokoknya. Kalau ada satu orang Ustadz, beliau ini mantan homoseksual. Andaikan beliau berkenan saja untuk menyampaikan apa yang beliau alami, mungkin bisa menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat. Tapi kan ya mungkin ada beban moral, aib itu ya gitu, masa lalunya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah transformasinya beliau tersebut dari seorang homoseksual sampai kemudian akhirnya dia menikah dan punya anak, bertobat gitu ya, bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu alhamdulillah musababnya itu tadinya dia nggak suka lagu dangdut nih. Awalnya suatu hari pulang ke kampung halaman, waktunya libur kerja, beliau turun dari angkot menuju ke rumahnya itu di pinggir-pinggir gang rumahnya itu ada warung-warung gitu. Salah satu warung itu pasang lagunya Soneta. Nah, dari dia turun, dia dengar sebuah lagu Soneta. Pada saat itu dia tidak tahu nih judulnya apa, karena memang beliau ini bukan penggemar Soneta dan bukan penggemar lagu dangdut gitu. Beliau turun dari angkot, beliau dengar, tapi dia tahu ini suaranya Rhoma Irama, ini lagunya Soneta. Siapa gitu. Yang kenal ya? Betul. Nah, dia dengar dalam jalannya itu, dia dengar syairnya, itu bikin dia merinding. Bikin dia merinding sampai akhirnya dia nggak kuat, dia lari.
Lari sampai rumah itu, dia lihat ibunya lagi duduk, dia langsung nangis di pangkuan ibundanya. Kemudian langsung di situ dia bilang, "Bu, saya tobat, saya mau nikah. Ibu mau cariin calonnya atau saya cari sendiri?" Ibu itu nggak pakai ketok salam pintu, nggak langsung masuk rumah ngambruk aja, maksudnya dia mau nangis karena ketakutan. Tapi yang dia dapatin ketika pintu rumahnya terbuka adalah ibunya lagi duduk. Dia langsung sujud, ibu. Insya Allah orangnya masih hidup. Sampai beliau ini mendatangi saya pada saat itu masih studio TPI, Soneta acara di situ. Dia cari saya, "Mbak Debbie, nama saya ini. Saya punya pengalaman dari lagu Soneta yang merubah hidup saya, membuat saya transformasi. Saya ingin sekali ketemu Bapak, ingin berterima kasih." Saya temuin sama Papa. Dari wasilah itu dapat hidayah. Dapat hidayah. Gitu. Mahal hidayah. Ketemu terus sama Papa. Ketemu, saya temukan, dia cerita, dia cium tangan, dia. Dan semenjak dia taubat itu, dia cari lagu-lagu Soneta yang dakwah. Dia mau tahu lagi ada apa, lagu apa lagi, ada lagu apa. Sampai akhirnya dia senang sama lagunya Soneta. Gitu. Kita tampilkan nanti ya. Semoga beliau berkenan. Ada Tapi juga dari TPI kan udah lama tuh ya. Sekarang usianya berapa tahun itu Pak boleh tahu? Dia di bawah saya, insya Allah di bawah saya 2 tahun. 2 tahun. Dan sehat. Alhamdulillah sekarang udah nikah, udah punya anak juga. Gitu. Dan karir di pekerjaannya terakhir saya lihat meningkat gitu ya. Tapi saya teringat, saya dulu kan senang sekali tadi beliau semula dari ibu saya, bapak saya almarhum itu setiap pagi tuh kalau nggak Mansur S beliau setiap pagi itu. Tapi saya cari makan aja dan cari makan kan, saya lagu beliau. Dulu lagu beliau ini bisa menghidupi saya. Kemudian sampai besar saya bertanya, Allah, apakin wasilah? Dan Allah mengatakan ya alladzina amanu wabtagu ilaihi wasilah. Ya, orang-orang yang beriman carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lagu itulah yang memang mendekatkan diri kepada Allah. Lagu Kiai ini, lagu Papa ini luar biasa banyak berubah. Saya mengkaji ada sesuatu yang memang syairnya itu mahal. Akhirnya saya ingat bagi pendosa, kita dengerin meskipun pakai tasbih lagu beliau, makin nambah iman kita, bukan tambah merosot. Inilah wabtagu ilaihi wasilah. Mungkin lagunya beliau wasilah, kita makin meningkat iman kita kepada Allah. Itu cerita sedih ketika saya memang cari makan, saya udah bingung. Yang lagu dia saya hafal, yang masih mungkin saya cari, alhamdulillah. Bahkan ada yang minta, mungkin kan saya qori ya, awalnya qori. Mungkin juga yang pendengarnya ikut menikmati. Itu yang dulu saya juara 1. Simpan saja air matamu. Itu benar-benar juara 1 saya. Ya alhamdulillah jadi bisa memberikan manfaat kepada para penggemarnya ya. Kalau bicara nggak ada habis-habisnya, pengen keluar air mata kan gitu, Masya Allah. Nah, saya selalu mendoakan setiap sholat wajib dan selalu mendoakan kepada siapa yang ngomong. Dan setiap lagu-lagu beliau ini Pak Debbie pasti ketika orang mendengar jadi doa buat Papa. Senangnya, gembira, bahagia berubah. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka terdesak ya Ustaz? Apa karena mereka kalah di dalam permodalan dan sarana teknologinya? Kalau menurut saya sih lebih dari sekedar itu, Ji. Mereka sendiri yang telah menyerahkan benteng pertahanannya berupa tanah dan seluruh hasilnya kepada para penanam modal yang datang dari kota. Tambahan lagi, dan ini yang terpokok, mereka telah meninggalkan agama. Boleh dikatakan mereka kembali kepada zaman jahili. Makanya saya terus panggil. Amal jariah itu ya. Ada mungkin disampaikan Kak Debbie, yang mungkin kita udah banyak berbincang-bincang tentang masalah tadi, tentang yayasan, tentang produk di Ria Ricci ini akan disosialisasikan. Kemudian ada pupuk organik, travel Ria Ricci. Juga tadi berbincang asik dengan bagaimana
historinya Papa ya. Ada lagi mungkin mau disampaikan Kak Debbie di channelnya Roma Center. Ya, para pemirsa, para watchernya channel Roma Irama Center Indonesia, bagi para saudara-saudaraku yang ingin berdonasi untuk pembangunan perguruan dan masjid Roma Irama, bisa disalurkan melalui rekening di bawah ini. Ini rekeningnya sini. Ya. Enggak, silahkan. Terima kasih. Ahlan wa sahlan sebelumnya. Terima kasih banyak. Dan bagi siapa saja yang ingin membeli produk-produk dari Yarici, itu sudah sama dengan saudaraku memberikan donasinya untuk pembangunan. Begitu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah. Nanti kan kita akan terus podcast sama Kak Debbie. Oh gitu ya? Iya, Okay. nanti dengan tamu juga, tamu Caca Hadir, Kak siapa kita tampilkan nanti. Kak Debbie, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan kehadirannya di Ya. podcast Ya. Kak Debbie sendiri tentunya ini yang punya beliau. Di channel Roma Center. Insya Allah memberikan manfaat buat para pemirsa. Mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Kak Debbie, beliau anak kandung Roma Irama, Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Panjang Doa umur, Ustadz berkah, sehat juga. dimudahkan, dilancarkan, dan selalu tetap cantik dan manis. Amin, amin. Dan saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf dan batin jika ada salah kata ucapan, tindakan, perbuatan yang kurang berkenan, khususnya bagi seluruh pemirsa yang telah menonton ini. Mohon bukan itu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Kak Debbie, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.